Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali, kita akan bersama-sama melakukan persekutuan doa. Untuk pujiannya, untuk doa pembuka, atau untuk hal-hal lainnya, silakan dilakukan bersama-sama dengan wilayah, kelompok, pantan, lewat daring atau lewat apapun, atau bersama dengan keluarga di rumah juga boleh. Jadi saya nggak mimpin nyanyinya ya. Nah, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena Allah kami yang besar, Allah kami yang berkuasa, berkenan untuk mengasihi kami dengan luar biasa. Pada hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar kasih Tuhan dan memampukan kami untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada persekutuan doa hari ini, pekan ini, berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali ke dalam dari segala kejahatan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, beberapa tahun terakhir ada istilah yang terkenal, populer, ngetren, yaitu istilah body shaming. Nah, ini berkembang di kalangan anak muda, ya tidak yang terlalu muda, ya sudah dewasa muda juga berkembang, terutama di sosial media. Nah, saya mengutip dari www.allodokter.com dalam artikel yang berjudul Body Shaming, apakah kamu melakukannya? Ini adalah ciri-ciri orang yang melakukan body shaming dan kadang orangnya nggak sadar. Nah, beberapa ciri-cirinya akan disebutkan, tetapi sebelumnya buat Bapak Ibu yang mungkin belum familiar, body shaming ini adalah mempermalukan tubuh orang lain. Jadi menjelek-jelekkan, mengejek, mengomentari atau bercanda tentang fisik orang lain, dan tentu itu membuat orang lain tidak nyaman, begitu ya. Nah, parahnya adalah seringkali pelaku atau body shamer ini tidak sadar bahwa ia sedang melakukan body shaming. Jadi kadang dia merasa ini bercanda dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan bersama-sama melihat apa saja sih bentuk-bentuk body shaming. Yang pertama, mengomentari fisik orang lain. Kok kamu jerawatan, itu kok hidungnya mancung ke dalam, matanya kok sipit, matanya kok gede banget, itu kok ada kerutan di matanya.
itu kok bibirnya tebel, itu kok bibirnya tipis, kamu kok gendut banget, kamu kok kurus banget, mengomentari fisik orang lain. Yang berikutnya adalah menjadikan bentuk tubuh orang lain sebagai bahan candaan di hadapan orang banyak. Tuh lihat kan, gara-gara kamu duduk di sana jadinya penuh deh, hahaha. Atau aduh ini kapalnya oleng sebelah gara-gara kamu duduk di situ sih, hahaha. Itu jerawatnya udah kayak semut aja, banyak banget, dan lain-lain. Lalu berikutnya adalah menilai seseorang berdasar penampilan. Yang cantik misalnya, kamu tuh sebenarnya cantik kalau putih. Kamu sebenarnya cantik kalau rambutnya lurusan. Atau kamu sebenarnya tampan kalau misalnya rambut-rambut di mukamu itu semua hilang. Atau menghakimi keputusan orang lain tentang pilihan hidup, tentang pilihan tubuhnya. Selama ini tidak berbahaya ya, kecuali memang misalnya Bapak Ibu punya anak melakukan diet ketat sampai sakit, sampai pingsan, yaitu memang perlu diberikan nasihat atau dibawa ke profesional, itu nggak bisa didiamkan. Cuma ketika ada orang mengambil pilihan untuk tubuhnya, itu adalah haknya. Jadi misalnya orang mewarnai rambutnya gitu, warnanya ungu. Apa sih kok kayak wong itu ora bener rambutnya ungu. Kamu kok seperti perempuan yang bekerja dengan tidak benar dengan rambut ungu, rambut pirang dan lain-lain. Itu adalah body shaming. Atau misalnya ketika orang meluruskan rambutnya, ngapain sih dilurusin rambutnya, bla 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 bla, atau ngapain sih diet gitu. Padahal kamu kan sudah kurus. Apa sih kamu saya ngapain sih dandan? Mau menggoda siapa sih? Ya, itu adalah body shaming. Nah, entah disadari atau tidak, sebenarnya body shaming ini membawa berbagai dampak buruk loh ke orang lain. Ada orang yang kemudian menjadi tidak percaya diri, menimbulkan gangguan psikis. Jadi misalnya dia jadi malu keluar, dia jadi nggak percaya, dia jadi nggak nyaman ketika berbincang-bincang dengan orang lain dan mengalami berbagai macam gangguan lainnya. Bahkan bisa sampai kayak bulimia dan lain-lain. Nah, seringkali pelaku body shaming atau body shamer ini tidak sadar bahwa yang dia lakukan ini menyakiti orang lain. Dia taunya dia bercanda. Nah, mungkin saya juga pernah melakukan itu. Bukan mungkin ya, kayaknya sih saya pernah melakukan body shaming ke orang lain dengan niatan bercanda. Ampun tuh rambutnya kok kayak arum manis. Itu saya sering gituin suami saya sih. Jadi saya sering membody shaming suami saya. Nah, banyak orang tidak sadar bahwa yang dia lakukan adalah hal yang buruk. Dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan bukan hal yang baik. Dan bangsa Israel pada waktu itu, zaman dulu kala di kisah para rasul itu juga tidak sadar bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang buruk. Ini adalah hal yang ironi, karena waktu itu bangsa Israel kan menanti-nanti sang Mesias. Mereka menanti-nanti Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Dan mereka selalu memuji Tuhan, mereka selalu kagum dengan perbuatan Tuhan, mereka selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menolak Tuhan ketika mereka menolak Tuhan Yesus dan menyalibkan Tuhan Yesus. Ini kan ironi, mereka ingin bertemu dengan Mesias, tetapi ketika sang Mesias datang tanpa mereka sadari, mereka menolak bahkan menyalibkan sang Mesias atau Tuhan Yesus itu. Dan ini menjadi hal yang menjadi hal yang ironi begitu. Nah, maka dari itu Petrus memberikan teguran. Jadi waktu itu memang Petrus dan teman-temannya akan pergi ke bait suci, dan di sana ada seorang lumpuh, dan orang ini sudah terkenal gitu. Ya memang dia terkenal sebagai si lumpuh karena memang sudah lumpuh dari lahir, dan dia memang selalu ada di gerbang indah di bait suci itu. Nah, ketika lewat dia minta sedekah, minta begitu. Lalu Simon Petrus bilang, aku nggak punya emas perak yang bisa aku berikan padamu, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Dan orang ini bisa jalan, dan dia mengikuti Simon Petrus dan Yohanes sampai ke bait Allah, dan orang-orang jadi lihat gitu. Dan mereka kagum, keren banget ya Tuhan melakukan ini, Tuhan memberikan Petrus bahkan kuasa untuk menyembuhkan orang. Ya ini kan ironi gitu, dan mereka tidak sadar
bahwa Tuhan yang gurunya Petrus itu sudah pernah mereka tolak. Dan ini yang Petrus tegur kepada mereka di ayat 19-20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Tuhan Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Nah ini Simon Petrus benar-benar menegur mereka, sadarlah bahwa yang kamu tolak kemarin Tuhan Yesus itu adalah Kristus atau dalam nama lainnya Mesias. Sadarlah bahwa yang kemarin kamu tolak, bahkan kamu salibkan adalah juru selamat, adalah Tuhan dan juru selamat. Dan kalau sudah sadar, bertobatlah. Sadarlah bahwa perilaku yang kemarin itu adalah hal yang buruk dan sekarang bertobat supaya mereka memang bisa menerima kasih yang memang sudah diperuntukkan untuk mereka. Supaya mereka bisa menerima keselamatan, kedamaian yang memang sudah diperuntukkan bagi mereka. Jadi sadar bertobat itu bukan supaya diberi, ya sudah diberi. Hanya mereka tidak bisa menerimanya karena mereka nggak mau, nggak sadar. Kalau mereka sedang menolak ya makanya sadarlah dan bertobatlah. Dan seruan sadarlah dan bertobatlah ini juga perlu kita gaungkan di dalam diri kita setiap hari. Mungkin dalam pikiran, perkataan ataupun perilaku kita secara tidak sengaja, secara tidak sadar, tanpa kita sengaja, tanpa kita harapkan, kita sedang menyakiti Tuhan dan sesama kita. Atau bahkan kita sedang menyakiti diri kita sendiri yang adalah karunia Tuhan, yang diciptakan Tuhan juga. Maka mari bersama-sama kita gaungkan di dalam diri kita setiap hari merefleksikan diri. Sadarlah dan bertobatlah. Dan mari kita menyerahkan diri, merefleksikan diri, mengaku kesalahan, berupaya memperbaiki diri dan berserah kepada Tuhan supaya kita memperoleh kelegaan dari Sang Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu mari kita bersama-sama gaungkan. Saya nggak bisa dengar sih. Sadarlah dan bertobatlah. Amin. Kita berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang bersama dengan keluarga boleh berpegangan tangan dan nanti bisa menambahkan di doanya pribadi karena ini persekutuan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan pemilik kehidupan kami, sungguh kami bersyukur untuk cinta yang luar biasa, untuk kelegaan, untuk kedamaian yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat, untuk menyadari, dan untuk berbalik arah kembali kepada Tuhan, untuk menerima kedamaian, kelegaan, dan kasih yang Tuhan persiapkan bagi kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami supaya dalam kehidupan kami terus menengok dan menilik hati kami. Sudahkah kami berjalan bersama dengan Tuhan atau jangan-jangan kami sedang merancang dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Dan pada hari ini kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit penyakit di tubuhnya, kiranya Tuhan menjamah mereka. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, Tuhan memberikan kepada mereka ketenangan, kedamaian. Seiring dengan datangnya pemulihan melalui perawatan medis, melalui obat, melalui makanan, istirahat, dan melalui apapun yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan mereka. Dan kiranya Tuhan juga memeluk keluarga yang merawat, Tuhan yang menguatkan mereka dalam keletihan mereka, menghiburkan mereka dalam kesedihan mereka. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami di NTT yang mengalami bencana alam, kiranya Tuhan terus menyertai mereka, menopang mereka, memampukan mereka untuk kembali berdiri. Dan kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan serta penghiburan untuk setiap mereka yang kehilangan keluarga, kehilangan harta benda atau kehilangan apapun yang mereka miliki. Dan kiranya Tuhan juga mengampuni kami jika sepanjang kehidupan kami di pekan ini, di pekan yang lalu, di hari ini bahkan kami melakukan dosa dan kesalahan. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin membawa doa-doa kami pribadi tentang pergumulan kami, tentang syukur kami yang demikian.
Demikianlah seru doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan persekutuan doa bersama dengan wilayah, kelompok atau partner ataupun bersama dengan keluarga masing-masing. Selamat bersekutu bersama dengan orang-orang di sekitar dan selamat bersekutu dengan Tuhan yang sangat baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.